Hari ini antara lain adalah Kapolri Jenderal Idham Aziz, yaitu Ketua atau Kepala BNPB Doni Munardo, lalu ada Mensesnek Pratikno, dan juga ada Mendagri Tito Karnavian, dan juga ada Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan juga disertai Menkumham Yasona Lauli. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, saat ini, pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipasang lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan. Ya, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo Joni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. ST Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada.
terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiari, Profesor Edi Umar Syarif Hiari, untuk membacakan SKB ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.14.HH/05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3/12 angka Romawi 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menimbang: A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. B. Bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. C. Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/00/010/D.3 angka Romawi .4 /6 angka Romawi /2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut
Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. D. Bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C dan D, pasal 59 ayat 4 huruf C, dan pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. G. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mengingat 1. Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5430, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6084. 5.
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/11 tanggal 23 Desember 2014 memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A, untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian, lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halaoli, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar. Sekian dan terima kasih. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung.
Dipertahankan mereka untuk berhasil lawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai sepil, kita pakai sepil. Kau pakai kerangan, kita pakai kerangan. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tutup alat, bekas perang di kota Solo. Polisi lari, tentara lari. Dari dua patis dan pasir siapa? Mereka lari terbirit-birit. Ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Tidak. Baik, demikian acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.